Betapa terkejutnya si Arin pada saat dia mendapati ada sosok yang berdiri. Kuntilanak, Wak. Tinggi, besar dia, Nak. Terus wajahnya rusak parah, dipenuhi belatung. Sosok itu nggak diam aja, Wak, menyeringai dia sambil melotot tajam untuk ke arah si Arin tuh. Belatung itu, Dan. Melihat pemandangan, aduh kebayang pula. Melihat pemandangan semengerikan itu, Arin pun langsung gemetaran sebadan badan lah. Baru kali ini Nadia aku ngelihat makhluk goib yang wajahnya sehancur itu. Biasanya nggak ada yang kayak gitu, paling pucat-pucat hitam kayak itulah minimal. Ini hancur kali. Nah di sisi lain si sosok tersebut pun justru semakin senang nih melihat si Arin yang ketakutan. Dia tetap berdiri sambil terus melototi matanya si Arin. Nah nggak tahan dengan situasi tersebut, akhirnya Arin membangunkan si Wina. Win bangun Win. Apa sih kau? Nggak nengok aku lagi tidur ini. Bangunlah bentar, bangun. Apa? Mau apa kau? Nah di momen ini Arin sebenarnya mau cerita tuh apa yang dia tengok kan. Tapi Arin langsung mengurungkan niatnya karena dia tahu si Wina ini penakut. Ditambah lagi Wina bukan tipikal orang yang bisa ngeliat makhluk gaib ya kan. Ngapa? Aku lapar Win. Dan tepat di saat Wina terbangun itu sosok itu pun sudah menghilang dari tempat dia berdiri. Nah semenjak kejadian malam itu Arin sering kali melihat sosok kuntilanak yang berkeliaran dalam kamarnya itu. Sering. Bahkan dia juga sudah mulai mengganggu Wina, saudara jauhnya ini. Pernah nih suatu hari ya Wina ini lagi curhat lagi tuh sama si Arin kan. Tiba-tiba dia ngomong gini, Arin kenapa ya setiap kali aku buang air pundak aku nih rasanya berat kali, kata Wina. Waktu itu sebenarnya Arin tahu kalau si sosok kuntilanak belatung ini sering bergelantungan di pundaknya si Wina. Makanya Wina jadi ngerasa berat. Tapi karena dia nggak mau Winanya takut, Arin cuma bilang masuk angin aja kok tuh. Makanya kok kalau misalnya mau buang air pagi-pagi waktu matahari itu terbit, bukan subuh-subuh. Kata siapa ini? Kata si Arin kan. Yaudahlah besok-besok aku berak pagi-pagi aja lah. Entah apalah pula obrolan mereka kayak gitu. Nah meskipun Wina sudah mulai diisengin sama si sosok itu, Arin sendiri tidak pernah diganggu secara fisik nih. Ya aku cuma jadi sering ngelihat dia sekilas-kilas aja Nadia. Dan setiap kali sosok itu muncul, Arin hanya ya cuma dipalingkannya aja wajahnya sambil beristighfar supaya si sosok ini pergi. Tapi sayangnya gangguan itu berangsur-angsur naik level nih ke tingkat yang lebih ekstrim, bahkan sampai membahayakan nyawa Arin. Tuh kalian. Jadi ceritanya nih malam itu Arin ini lagi video call sama salah satu kawan dia. Saking asiknya ngobrol tuh sampai-sampai tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Dan di saat Arin mengakhiri panggilan tersebut, dia dikejutkan dengan suara benda jatuh ke lantai. Plak gitu kan. Arin refleks nengoklah ke lantai itu. Dan waktu itu Arin ngelihat ada seonggok belatung sebesar jali kelingking orang dewasa tuh tergeletak di situ. Besar belatung tuh. Terkejutlah si Arin ini kan sambil dia bertanya-tanya, kok bisa tiba-tiba ada belatung jatuh besar pula nih belatungnya. Arin nengoklah ke atas plafon ini buat ngecek, siapa tahu ada yang bolong, tak apa terjatuh lah ini si belatung tuh. Tapi ternyata kondisi plafon kamarnya nih rapat kali, nggak ada bolong sama sekali, tidak ada celah sama sekali. Secara logika nggak mungkin ada belatung jatuh dari atas sana ya kan. Tapi karena nggak mau mikir aneh-aneh nih, Arin buru-buru lah itu ngambil pisau besar buat membunuh si belatung itu. Dan kalian tahu di momen Arin memukul itu belatung, tiba-tiba tercium bau busuk kali nih, menyengat kali. Saking busuknya hampir muntah aku tuh. Padahal kan belatung nggak bau kan, ini bau kali dia. Bau. Arin pun langsung membuang si belatung itu ke tempat sampah yang ada di luar. Nah ketika dia balik lagi ke kamar, Arin mendadak dikejutkan dengan bunyi yang sama. Tepok. Ditengok belatung lagi jatuh dari plafon. Arin dengan cepat langsung membunuh belatung ini untuk kedua kalinya. Tapi setiap kali Arin membuang belatung, jatuh lagi belatung tiap kali dia masuk. Dia buang lagi, balik kamar lagi, jatuh lagi, gitu terus berkali-kali Dan semakin lama belatung yang jatuh tuh gak cuma satu-satu lagi banyak. Kamar aku tuh jadi macam hujan belatung. Nah dia aduh geli. Karena ketakutan Arin pun akhirnya membangunkan Wina. Win bangun Win, ada belatung. Mana? Di mana ada belatung? Itu di lantai itu, ya Allah banyak kali. Kenapa besar-besar kali belatungnya? Tanpa berlama-lama Wina pun ikut ngebantuin si Arin membunuh si belatung-belatung itu kan. Tapi ternyata Nadia semakin dibunuh, belatung itu jadi makin banyak. Nah Wina yang diliputi perasaan takut refleks langsung teriak, gak bener ini mana ada belatung jatuh sebanyak ini, besar pula belatungnya, di atas gak ada bolong. Itu yang kurasain dari tadi, makanya kau